Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pemustaka, ketemu lagi pada kegiatan siang hari ini. Kebetulan saat ini kita ada kegiatan kelas pemustaka dengan tema edukasi urgensi gizi pada 1000 hari pertama bayi ya. Jadi saat ini kita sudah live di Instagramnya Perpusda Banten. Jadi teman-teman followersnya Perpusda Banten boleh banget langsung ikut online ya ke kita ya, langsung ke live Instagramnya, dan kita juga akan tapping YouTube tapi nanti di DPK Banten. Oke. Sebelum kita ke tema edukasi urgensi gizi pada 1000 hari pertama bayi, di sini saya sudah sama narasumber nih ya, narasumber pada siang hari ini. Tapi sebelum kenalan nih Ibu, bisa say hey dulu ya sama followersnya Perpusda Banten. Oke, baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Senang rasanya bisa hadir di tengah-tengah teman-teman di Perpustaka Banten. Oke, kalau kata orang tak kenal maka tak sayang ya Bu. Ya. Jadi kita kenalan dulu ya Bu, Baik. boleh? Saya akan bacakan profil dari narasumber pada siang hari ini. Jadi profilnya panjang ya Bu? Kalau saya panjangin Nggak usah dipanjangin ya. Oke. Yang ringkasnya aja, ringkasnya yang aja. simpelnya aja. Baik. Ya, siang hari ini narasumber kita adalah Ibu Tiara Lutfi, SKM MKM RD. Benar ya Bu? Beliau lahir di Tangerang tanggal 29 Agustus 1977. Kebetulan beliau adalah PNS di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten ya Bu ya, benar ya. Dan beliau juga beliau adalah Ketua DPD Persagi Banten. Persagi itu Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Oh ya, Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Jadi di Banten ada ya Bu ya? Ada kantornya ya, kantor khususnya. Oke, dan beliau juga saat ini mengajar di berbagai universitas ya Bu ya? Ya, saat ini kita dosen tamu ya. Oke, dan konsultan gizi atlet juga? Ya. Wah, ini atlet khusus Banten atau? Untuk saat ini masih Banten. Untuk saat ini masih Banten ya. Itu dari 2015 ya Bu? Ya. 2015, wah keren banget. Oke, buat teman-teman followersnya Perpusda Banten yang belum join ya, boleh banget join nanti di live Instagramnya Perpusda. Jadi buat kalian yang mau tanya-tanya tentang tema hari ini ya Bu ya, boleh nanti tinggal tulis di kolom komentarnya ya, nanti dibacakan oleh admin. Ibu, ini kan temanya edukasi urgensi gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. ini mau tanya nih Bu, mengapa 1000 hari pertama kehidupan seorang anak itu disebut sebagai periode emas dalam upaya pencegahan stunting? Itu Baik. mungkin bisa dijelaskan ya Bu ya. Baik, terima kasih. Halo para pemirsa. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan kenapa 1000 hari pertama kehidupan sangat penting dan ini disebut periode emas. Pertama, kita lihat dari 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu adalah terdiri dari 270 hari pada saat anak masih di dalam kandungan, ya. Kemudian 730 hari ya pada saat bayi itu lahir sampai usia 24 bulan. Jadi, kalau digabungkan ketika masih di dalam kandungan janin kemudian lahir sampai anak 24 bulan itu menjadi 1000 hari pertama kehidupan, begitu ya. Gitu. Kenapa 1000 hari pertama kehidupan adalah periode kritis? Ini bakal menjadi generasi ya. Kenapa disebut periode emas? Karena memang pada saat di dalam kandungan yang 270 hari ya, ketika 2 minggu pembentukan setelah terjadinya pembuahan ya, pertemuan antara sperma dan sel telur itu sudah mulai dibuat bakal rangka tubuh ya, kemudian bakal organ-organ atau jaringan tubuh. Dan juga kenapa disebut periode emas,
di saat kandungan itu adalah mulai pembentukan, selain dari jaringan-jaringan yang penting di dalam tubuh, organ tubuh, juga pembentukan sel otak gitu ya. Di pembentukan sel otak, kemudian pada saat lahir ya, itu masih bisa catch up growth, masih bisa kejar untuk pertumbuhan otak sampai anak usia, sebenarnya pertumbuhan otak sampai 5 tahun, tetapi yang paling tinggi adalah 0 sampai 24 bulan. Setelah periode 24 bulan sampai 60 bulan itu bertambahnya hanya sedikit. Untuk itu, kenapa disebut periode emas? Kalau terjadi sesuatu masalah penghambat ya, pertumbuhan itu terhambat di masa periode emas ini, ya, ini sulit untuk dikoreksi, gitu ya, sulit untuk dikoreksi. Kalau sudah lewat, sayang, sulit untuk diperbaiki, sulit untuk dikoreksi. Dan ini ketika 1000 hari pertama itu, ketika di dalam kandungan, ini pembentukan organ tubuh yang penting di Jaringannya anak, itu ya Bu, jaringan yang jaringannya. penting, kemudian mudah-mudahan lahir sehat dan selamat, begitu lengkap. Kemudian kalau misalkan ada kurang pertumbuhan atau apa, itu bisa dikejar ya, itu sampai usia 24 bulan. Nah, makanya kenapa di masa 1000 hari pertama kehidupan ini adalah masa penting untuk jangan sampai diperhatikan asupan gizi dan pelayanan kesehatan ibu dan bayinya, jangan sampai anak menjadi stunting. Lewat dari 1000 hari pertama kehidupan ini sulit untuk dikoreksi. Begitu makanya kenapa periode emas. Sangat karena penting sekali gitu ya. Saking pentingnya itu memang harus ketika taruhlah ibu hamil ya Bu ya, ibu hamil itu harus benar-benar harus dikontrol, harus dijaga benar-benar untuk asupan makanannya, gizinya gitu ya. Karena efek sampingnya jangka panjang ya Bu ya. Karena gini, kalau seandainya pada masa kehamilan terjadi kekurangan gizi, defisiensi zat gizi, kekurangan zat gizi, dan terjadi misalkan salah satu pembentukan organ tidak tepat, sehingga mohon maaf misalkan terjadi kecacatan, kalau sudah lahir kan tidak bisa dikoreksi seperti itu ya. Bu, mau nanya lagi nih Bu Tiara, sebenarnya stunting itu apa ya Bu? Biar teman-teman pemustaka yang lagi ikut live juga tahu gitu ya. Kan orang tahu stunting tapi apa sih stunting itu gitu. Mbak, memang stunting saat ini semua ya, semua elemen baik ini juga ada perintah dari presiden ya, perintah dari presiden, kemudian juga di pusat, di kita pemerintah provinsi Banten, kemudian kabupaten kota, dan semua elemen masyarakat saat ini bagaimana berupaya saling bahu-membahu bagaimana menurunkan prevalensi stunting baik di provinsi Banten maupun di secara nasional. Apa itu stunting gitu ya? Stunting adalah suatu kondisi gagal tumbuh pada balita ya, yang ditandai dengan selain gagal tumbuh juga kita lihat tinggi badannya. Jadi untuk mengukur anak itu stunting atau tidak, kita ukur tinggi badannya menurut umur ya. Ada yang namanya daftar ya, ada namanya grafik ya. Anak usia sekian itu tinggi badannya harus berapa begitu ya. Kita ada referensinya ya, ada referensinya. Jadi kalau stunting itu jika tinggi badan anak menurut umurnya itu kurang dari normal gitu ya. Kurang dari -2 standar deviasi ya. Itu jadi ada tabelnya khusus begitu. Dan juga sebenarnya stunting itu bukan hanya kondisinya pendek, tetapi juga memang kemampuan intelektualnya juga kurang, tidak sama dengan anak yang lain. Jadi gagal tumbuh ya, kondisi gagal tumbuh bisa dilihat di mana anak kita ini gagal tumbuh atau tidak. Ini kita ada yang namanya grafik pemantauan pertumbuhan. Ya, ada untuk melihat itu di mana kita punya alat bantu yang namanya buku KIA. Saat ini buku KIA warna pink. Saat ini buku KIA itu ada 2, bukan ada 2, ada 1 tapi ada 2 muka gitu. Itu sama kayak di posyandu gitu nggak sih? Sama ya? Jadi ada 2 muka sekarang.
muka yang pertama gitu ya, lembarannya khusus untuk berisi tentang catatan kesehatan dan gizi ibu hamil. Kemudian nanti setelah anaknya lahir, nah di balik berikutnya ya. Jadi buku kaya itu sangat penting untuk melihat bagaimana pemantauan pertumbuhan anak kita. Apakah sesuai dengan kurva pertumbuhannya seharusnya atau tidak. Jadi untuk membedakan anak stunting, anak dengan usia yang sama, misalkan 4 tahun, 5 tahun kita jajarin gitu ya. Ini lebih pendek gitu ya, atau kita ukur tinggi badannya begitu. Tapi ini Bu, ya mohon maaf karena kan ada orang tua yang ya kecil ya, maksudnya kecil. Jadi ketika anak itu lahir dan anak itu kecil belum tentu stunting ya? Iya. Secara teori mungkin anak ini kecil, tapi ada teori-teori yang lain yang menjelaskan kalau bukan berarti pendek, tapi bukan berarti pendek dia stunting gitu kan? Pasti ada yang lain ya Bu ya? Ada faktor yang lain tadi yang saya sampaikan, gagal tumbuh itu. Ya. Jadi kalau kita mau melihat pertumbuhan anak kita ini sehat atau tidak, itu bukan hanya pertumbuhan tapi juga perkembangan. Jadi anak sehat adalah tumbuh dan berkembang dengan baik dan sesuai dengan seusianya gitu. Oke, ya gimana? Udah ini ya. Jadi kalau buat teman-teman yang masih penasaran nih, kita lagi ngobrolin apa sih siang-siang ini. Jadi kita lagi ngobrolin edukasi urgensi gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. Ya benar ya Bu ya. Jadi buat teman-teman yang baru gabung di live Instagram Perpusda Banten, boleh banget nanti tinggal tulis di kolom komentar mau tanya apa aja ya. Nanti tinggal dibacain sama admin. Oke Bu, ini Evi mau tanya lagi. Sebenarnya ada nggak Bu makanan khusus untuk yang stunting? Oke. Makanan khususnya? Makanan khusus untuk stunting apa gitu ya? Iya benar, makanan stunting apa? Oke, ya benar Bu. Sebenarnya makanan untuk anak stunting atau anak yang sehat kita tuh sama ya, namanya kita punya pedoman gizi seimbang ya. Jadi prinsip makanan yang tepat itu adalah makanan gizi seimbang, tentunya disesuaikan dengan kelompok umurnya dan kondisinya ya. Gizi seimbang pada ibu hamil dengan gizi seimbang pada yang tidak hamil itu berbeda gitu ya. Tapi semuanya seimbang, maksud saya berbedanya adalah komposisi kalorinya, komposisi proteinnya itu berbeda, tetapi harus seimbang. Seimbang apa yang dimaksud dengan seimbang? Seimbang antara asupan sumber karbohidrat, seimbang dengan asupan protein, seimbang dengan komposisi lemaknya, vitamin, mineral dan airnya. Gitu. Tapi kalau untuk masyarakat khususnya RV ya Bu? Ya. Kayaknya nggak mungkin kalau setiap makan timbang dulu gitu, nasinya berapa gram kayaknya gitu ya. Seimbang bukan berarti ditimbang gitu ya. Bukan ditimbang ya Bu ya. Oh jadi seimbang Jadi itu harus makannya seperti apa gitu Bu? Mungkin bisa dijelaskan gitu. Kita punya ini ada yang namanya patokan pedoman ya, tapi pedoman gizi seimbang ini adalah untuk dewasa, untuk remaja dan dewasa. Mungkin di atas 17 tahun ya. Kalau untuk balita beda. Oh beda. Ya, jadi karena per gramnya berapa sih kebutuhan protein per kilogram berat badan balita dengan dewasa itu berbeda. Jadi isi piringkunya juga berbeda. Ini namanya isi piringku. Jadi setiap makan Mbak Ervi kan nggak mungkin nimbang ya. Iya benar. Makan aja gitu ya. Jadi nggak usah timbang repot. Yang penting kita ingat dalam satu piring jumlah sumber karbohidrat dengan jumlah sayuran itu harus sama. Karbohidrat dan sayuran itu sama. Nah, apa sumber karbohidrat? Contohnya nih di depan kita ada nasi. Oh ya nasi. Ya. Bisa kentang juga ya Bu ya? Boleh. Ini nih dia. Ya. Oh iya, mungkin bisa di zoom ya? Boleh. Bisa di zoom. Ya. Jadi kan mohon maaf nih, kebiasaan, bukan budaya ya, kebiasaan. Makan kita, wah banyak kan sumber karbohidratnya. Sayurnya sedikit gitu ya. Lauknya sedikit-sedikit ya, tetapi yang tepat
yang gizi seimbang tadi ya. Ini Karbohidrat. 2/3 dari setengah. Oh, Ini kan kita setengah nih. Oh, Setengah iya, isi ha? piringku. 2/3-nya adalah sumber karbohidrat. Ya. Kemudian 2/3 dari setengahnya sumber Sayuran. Sayuran sebagai sumber vitamin dan mineral. Kemudian 1/3 dari setengahnya ini lauk pauk. 1/3 dari setengahnya lagi adalah buah-buahan. Gitu. Itu tuh yang bagus seperti itu ya, Bu, Seimbang. ya? Yang seimbang, Seimbang. ya. Terus Bu, kalau misalkan pernah dengar nih Bu ya, Ya. kalau tapi entar nih mitos atau fakta ini ya. Jadi nanya sama yang ahlinya. Kalau mau makan berat itu harus konsumsi buah terlebih dahulu. Jadi polanya buah dulu, setelah buah jeda berapa menit apa berapa jam baru makan berat, atau makan berat setelah itu buah. Gimana Ibu? Ya. Menurut Bu Tiara? Sebenarnya kalau di aturan gizi ya, ilmu yang kita terima aturan gizi itu tuh nggak ada harus makan ini dulu itu dulu gitu ya. Yang penting pada saat penyajian seimbang ya. Tetapi memang ada juga beberapa penelitian, saya belum tahu ini penelitian ilmiah atau tidak. Katanya buah dulu gitu ya, Buah biar dulu, dicerna ya, kemudian baru yang lainnya ya. Sebenarnya kalau sudah masuk ke dalam tubuh itu juga kan nanti akan dicerna ya. Harus diproses juga. Jadi gini, Allah itu sudah menciptakan manusia begitu sempurna gitu ya, begitu sempurna. Jadi ketika masuk ke dalam tubuh, pencernaan kita ini atoin patuh terhadap perintah Allah gitu ya, dia akan mencerna ya. Memang banyak saat ini sumber-sumber yang mengatakan bahwa kalau buah-buahan terakhir terjadi proses pembusukan dan sebagainya ya, ada yang seperti itu. Tapi itu kita belum lihat penelitian secara ilmiahnya. Jadi kalau di kami di ilmu gizi ya yang kami terima, yang penting kita makan sesuai dengan kebutuhan. Toh nanti ketika masuk dia akan diaduk, ya kan? Diaduk di mana? Di alat pencernaan begitu. Nanti dan pengosongan lambung itu setiap 3 jam sekali. Oh iya. Itu nanti akan kosong. Langsung gitu ya. kosong dengan sendirinya. Sebenarnya kalau tujuan beda tujuan mungkin ya. Kalau tujuan kita makan buah dulu, apa tujuannya sebenarnya? Makan buah kita kenyang. Jadi makan nasinya kita sedikit. Itu kalau mau diet ya. Jadi itu anjuran, itu hanya trik aja kalau mau diet gitu ya. Makan buah dulu, kemudian makan Baru makan berat gitu ya, Bu ya. Karena gini, pola makan kita beda juga sama yang di luar. Kalau di luar itu pertama itu appetizer dulu. Oh iya, Ya kan? pernah dengar ya. Apa bentuknya seperti sup? Buat apa? Tapi itu sebenarnya secara kesehatan bagus. Kenapa? Itu kan minum sup dulu sehingga nanti nih usus tuh mulai bergerak gitu ya. Dia nggak kaget gitu loh ya, ada pemulanya dulu. Udah sup, baru nanti main course-nya, makanan pokoknya gitu ya. Makanan pokoknya, setelah itu baru dessertnya, makanan penutup gitu ya kalau juga. Kalau kita kan sekaligus Nasi apa? aja. Gitu, Sepiring penuh pokoknya ya, Bu. Oke, ya menarik sekali ya pada siang hari ini kita berbincang-bincang dengan Ibu Tiara, salah satu gizi ya Bu ya, apa namanya, penggiat gizi atau apa ini Bu disebutnya? Ya, profesi ya boleh penggiat Gizi ya. atau boleh profesi sebagai ahli gizi. Ahli gizi bisa ya Bu ya. Oke, ini Bu ada pertanyaan selanjutnya. Apa yang menjadi faktor risiko penyebab stunting sebagai indikasi masalah gizi kronis? Oke. Sebenarnya penyebab terjadinya stunting itu multifaktor ya. Jadi banyak gitu ya. Multifaktor, ada penyebab langsung, ada penyebab tidak langsung. Stunting itu disebabkan karena kenapa dia disebut dengan gizi kronis? Karena kondisi stunting diakibatkan anak ya kekurangan gizi dalam jangka waktu panjang. Kronis itu lama. Jadi enggak tiba-tiba. Sudah ada proses sebelumnya. Ya, jadi sebelumnya anak ini kekurangan asupan gizi. Ya, dalam jangka panjang sehingga menyebabkan anak itu menjadi stunting, gagal tumbuh
ya kan? Anak yang kekurangan gizi dalam jangka panjang dia gagal tumbuh, maka dia menjadi stunting. Gitu ya. Nah, apa yang menyebabkan anak itu menjadi kekurangan gizi dalam jangka panjang kemudian stunting? Itu penyebab langsungnya adalah karena satu, asupan makan yang kurang. Dari pas lahir, dari pas hamil ya Bu ya kondisinya? Ya, dari pas hamil sampai anak 2 tahun ya. Itu kurang asupan nutrisinya, kemudian atau kurang asupan makannya. Yang kedua karena adanya penyakit penyerta atau penyakit infeksi. Nah, hubungannya penyakit infeksi penyerta dengan anak kekurangan gizi jangka panjang adalah kalau anak sakit, ada penyakit infeksi menyebabkan anak tidak nafsu makan. Di situ letaknya ya. Misalkan contoh diare ya. Kemudian anak buang-buang air besar. Kemudian anak nggak mau makan, nggak nafsu makan ya. Lama-lama berat badannya turun. Kemudian tidak segera diatasi ya. Ini akan menyebabkan anak gagal tumbuh dan masuk ke kategori stunting. Seperti itu. Ya. Itu Bu. Nah, itu penyebab langsung. Okay. Penyebab tidak langsung yang menjadi akar masalah sehingga anak kok kurang makan, satu, pengetahuan ibu. Edukasi ya penting ya Bu ya. Pengetahuan ibu makanan yang tepat untuk anak seperti apa. Kemudian yang kedua, selain pengetahuan ibu juga pola asuhnya. Ya. Selain pola asuh juga mungkin saja akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Oh iya. Ya. Anak sakit tapi aksesnya jauh ya. Misalkan contoh dia nggak punya transport, contoh lagi jalannya rusak dan sebagainya. Misalkan sumber air bersihnya kurang, hygiene sanitasinya kurang ya. Kemudian ketersediaan pangan di tingkat rumah tangganya, faktor ekonomi menyebabkan orang tua ya tidak bisa beli, berarti kan daya beli dan sebagainya. Itu sih jadi multifaktor yang menyebabkan terjadinya stunting. Ya, Bu, sebenarnya untuk stunting ini apakah berlaku ya untuk golongan yang tidak mampu ataukah seperti apa ini Bu? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, anak yang statusnya stunting bukan berarti anak, mohon maaf, yang faktor ekonomi ya. Jadi banyak juga ya, memang kebanyakan hasil pengalaman kami kalau ke lapangan memang sebagian besar itu rata-rata anak stunting yang ekonominya menengah ke bawah begitu ya. Tetapi juga tadi bukan hanya berdasarkan ekonomi saja ya, ada juga satu kondisi di mana orang tuanya ekonominya mampu, tetapi ternyata kok anaknya masih stunting. Nah, kalau seperti itu biasanya karena ketidaktahuan ibu, pendidikan dan pola asuh ibu, seperti itu. Ya, jadi tadi yang saya sampaikan tadi ya, stunting itu multifaktor ya, jadi banyak faktor. Jadi nggak melulu gitu ya, banyak juga sih yang ekonominya menengah ke bawah, tetapi anaknya sehat, tidak stunting. Gitu. Jadi pentingnya edukasi gizi itu untuk khususnya untuk stunting ini tuh penting banget ya Bu ya, apalagi di zaman yang sosial media kayak gini penting kan banget. Lebih gampang mungkin ya teman-teman ataupun masyarakat mencari informasi gitu ya. Terus Bu Tiara, selain di media sosial gitu kan untuk info-info, kalau untuk di pelosok ya, terutama di pelosok itu apakah dari pihak ahli gizi misalnya ada komunitasnya atau apa yang setiap bulan ataupun ada kegiatan tersendiri lah gitu, ada nggak Bu sebenarnya? Ya, sebenarnya ini yang namanya kalau di daerah mau tahu bagaimana tentang penanganan stunting, pencegahan stunting itu ada ya. Jadi saya bicara dulu dari organisasi profesi kami ya. Kami adalah organisasi profesi Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Kami ada di Provinsi Banten ya, di mana semua anggota kami itu tersebar di semua pelayanan kesehatan se-Banten. Jadi semua di tingkat kecamatan bahkan kelurahan atau desa itu sudah banyak ahli gizi di sana. Ada tenaga pelaksana gizi yang ada di puskesmas ya. Selain itu juga ada di fasilitas kesehatan lainnya, tidak hanya di puskesmas, juga di rumah sakit ya. Itu ada, dan juga ada konsultan kami ada profesi
anggota kami juga ada yang memang sebagai konsultan gizi ya. Jadi kalau mau masyarakat mendapatkan informasi mengenai gizi yang terdekat, bisa hubungi fasilitas kesehatan dasar tingkat pertama, yaitu di puskesmas. Di puskesmas di sana teman-teman bisa ada tim kesehatan, ada tenaga pelaksana gizi, dan juga ada sebenarnya unjuk tombak pelayanan masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan terdepan adalah posyandu. Ini yang sering Lupa ya. bukan hanya lupa, kurang dioptimalkan fungsi posyandu. Padahal posyandu itu fungsinya sangat luar biasa ya. Posyandu adalah salah satu tempat untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak balita kita. Bukan hanya balita, tetapi juga untuk mendapatkan pelayanan dasar untuk ibu hamil ya. Itu yang kayaknya belum secara optimal. Kenapa saya bilang belum secara optimal? Jumlah prevalensi balita yang datang ke posyandu belum 100%. Ya, kita masih di bawah ya sekitar 70%-an. Dan itu ya, ada datanya ya Bu ya? Ada datanya, ya itu ada datanya. Ya padahal di dalam SPM kesehatan pun ya salah satunya adalah pelayanan semua balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar. Apa saja pelayanan kesehatan yang diterima sesuai standar oleh balita? Salah satunya adalah balita harus dipantau pertumbuhan dan perkembangannya ya. Kemudian diberikan imunisasi, vitamin A dan sebagainya. Begitu. Jadi sangat penting sekali edukasi tentang stunting ini. Jadi untuk teman-teman followersnya Perpusda Banten, hayu kita mulai dari sekarang ya Bu ya. Kita mulai giat cari informasi tentang stunting. Jadi orang jangan bilang stunting tapi nggak tahu gitu artinya apa sih gitu. Mungkin Pak Admin ada yang mau nanya? Ada. Oke, kita bacakan pertanyaan dulu ya Bu ya. Apakah makanan sehat itu harus mahal? Oh, apakah makanan sehat itu harus mahal itu Bu? Makanan sehat tidak harus mahal ya. Jadi apa yang ada di lingkungan kita ya, yang mudah didapat itu juga banyak mengandung zat gizi yang penting untuk tubuh kita gitu ya. Jadi nggak harus mahal. Ini sebenarnya di hadapan kita ada contoh ya. Iya, ada contoh. Ini Ada kita contoh. lihat dulu nih di depan Ibu Tiara ini ada sampel ya Bu ya, sampel makanan. Ini ada, bisa diangkat ya Bu? Boleh. Ya. Ini ada nasi, ada ikan mas goreng ya, ya. ikan mas goreng. Ini ada pepes Pepes tahu. tahu. Ini maksudnya apa Bu? Belum makan siang ya Ibu? Atau mau makan sore ya? Mungkin bisa dijelaskan Bu Tiara ini kenapa menunya seperti ini? Gitu. Okay. Jadi tadi ya, makanan yang bergizi tidak harus mahal. Makanan yang bergizi mudah didapat di lingkungan kita. Apalagi kita Provinsi Banten, luar biasa Allah anugerahkan alam yang subur, jadi mudah untuk mendapatkan pangan yang bergizi, yang aman, bergizi seimbang ya. Contoh, ini di depan saya ya, ini ada salah satu sumber karbohidrat, ada nasi ya, tapi tidak harus nasi sumber karbohidrat, bisa yang lain. Ini mudah didapat ya. Ini ada pepes tahu ya. Pepes tahu juga mudah didapat ya, dan murah meriah ya Bu murah, ya. ya. Kemudian ini ikan mas ya. Ikan mas. Kemudian ini ada sayurnya, sayur bayam. Sayur bayam juga mudah ya. Kemudian ini ada buahnya ya. Ini buahnya semangka juga mudah didapat dan juga harganya terjangkau. Saya bilang kenapa harganya terjangkau, saya mau bicara nih apalagi buat bapak-bapak nih. Ya. Bapak-bapak saat ini sudah tahu harga rokok itu mahal. Tuh Pak, harga rokok mahal Pak. Ya, harga rokok itu naik ya. Tapi bapak-bapak sanggup untuk membelinya ya. Makanan bergizi, salah satu contoh makanan yang bergizi di hadapan kita, kalau kita tukarkan dengan satu bungkus rokok, ini jauh lebih murah dari satu bungkus rokok gitu. Dan ya. jauh lebih sehat ya Bu ya. Ya jelas, Jauh kalau lebih bahaya sehat gitu ya. Dan kita tidak menganjurkan ya, kalau bisa jangan merokok gitu ya.
Ya, jadi ini bisa dengan harga 20.000 misalkan begitu ya, bisa untuk membeli Menu makanan yang seimbang. Apalagi kalau 20.000 mungkin enggak untuk satu orang ya, bisa lebih bisa kali ya. sekeluarga kayaknya Bu ya, isi 3 orang ya. Apa 2 orang? Iya. Bu Tiara, apakah harus menunya pepes 1, goreng 1, atau memang boleh pepes dua-duanya, boleh Ya. goreng dua-duanya? Gimana nih Bu? Begini, saat ini ya, kita harus kontrol yang namanya asupan lemak. Ya, asupan lemak ini soalnya obesitas di kita itu semakin Tinggi ya. Angka kesakitan yang karena obesitas pun tinggi, naik ya. Jadi diharapkan untuk sekali hidangan makan jangan terlalu banyak makanan yang digoreng gitu ya. Makanya sini saya contohkan pada saat hidangan makanan ini cukup contoh yang digoreng itu hanya 1. Tapi baiknya kalau saya menganjurkan untuk kita yang untuk mengurangi atau mengontrol asupan lemak, saya sih menganjurkannya kalau bisa dipepes gitu ya, atau di Steam ya Bu ya? di Mungkin tim boleh ya. atau di kan ikan masak kuning ya, tanpa digoreng, pakai kemangi, pakai tomat enak, pakai cengkeh gitu ya, juga bisa ya. Ini kita contohkan makannya hanya 1 yang gorengan saja. Kalau untuk sayurnya nih Bu, apa memang harus sayur bayam aja atau bisa Ya. diganti? Kalau gitu? sayur itu macam-macam ya. Ini kita mencontohkan bayam karena mudah didapat ya, di warung-warung dekat rumah pun banyak ya. Kalau sayuran itu banyak contoh ya, bukan hanya sayur bayam, ada juga misalkan oyong, ada wortel, ada buncis ya, ada kangkung ya, ada pakcoy ya. Pakcoy, Pakcoy juga ada, apalagi labu siam ya, itu juga kelompok sayur-sayuran, brokoli ya, ada sawi, itu juga bagus sebagai salah satu sumber vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Oke. Ada lagi Pak Admin? Iya, ini ada pertanyaan dari Adam Syah. Adam Syah. Oke. Menurut Ibu, apa gizi fundamental untuk memenuhi kebutuhan gizi harian? Apa gizi fundamental untuk memenuhi kebutuhan gizi harian? Ya, gizi yang untuk memenuhi kebutuhan harian, sebenarnya tadi udah saya jelaskan ya, untuk memenuhi gizi harian yang penting, yang sangat fundamental gitu ya, di kita adalah tadi kita setiap makan itu kita harus memperhatikan pola gizi seimbang. Karena begini, tidak ada satu jenis makanan pun yang sudah komplit komposisi gizinya. Makanya kenapa makanan itu harus seimbang, beragam, bergizi seimbang. Ya, makanya harus beragam. Setiap makan kita beragam apa? Tadi contoh apa, harus ada sumber karbohidratnya makan itu. Ada sumber vitamin dan mineralnya, ada sayurannya, ada lauknya, baik itu lauk hewani maupun nabati, dia sebagai sumber protein dan juga lemak. Cari sumber lemak baiknya. Kemudian ada buah-buahan ya. Ini yang disebut kebutuhan gizi yang sangat penting dibutuhkan oleh tubuh. Jadi makan nggak cuma, mohon maaf ya, makan saya cuma nasi aja pakai ayam ya, berarti ada yang kurang sayurnya, kurang buahnya. Karena tadi tidak ada satu jenis makanan pun yang lengkap. Kecuali ASI ya, kan ASI hanya untuk anak 0 sampai 2 tahun 6 ya. bulan eksklusif, diteruskan sampai anak 2 tahun. Gak mungkin kita udah gede minum Iya ASI. benar Bu. Ya, jadi itu setiap makan ingat isi piringku, begitu. Nah itu yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Sangat-sangat penting ya Bu ya untuk Ya. tubuh kita. Terus Bu Tiara, ada beberapa orang yang dia tidak suka nasi ya Bu ya. Apakah boleh diganti karbonya pakai kentang atau ubi Boleh, atau apa? boleh. Bisa ya. Jadi karbo tidak melulu nasi
ya, banyak sumber karbohidrat yang lain. Kalau nggak suka nasi, ganti sumber karbohidratnya, misalkan contoh kentang, ya. Kemudian jagung juga bisa, itu sebagai salah satu sumber karbohidrat. Kemudian kalau dia nggak suka nasi putih, boleh nasi merah gitu ya. Kemudian umbi-umbian juga sebagai salah satu sumber karbohidrat ya. Kemudian juga sebenarnya sayur ya, ini juga salah satu karbohidrat juga yang mengandung karbohidrat yang dibutuhkan tubuh. Tetapi ini kita bisa lihat ya, ada apa lagi sini ya, ada singkong, ada kentang ya, ada beras merah ya. Ini juga sebagai sumber karbohidrat pengganti nasi. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan, Pak Admin? Mungkin ini sih Bu, kan ada salah satu kasus itu ketika seseorang anak memiliki alergi terhadap suatu makanan, misalkan makan nasi alergi, makan ikan alergi, makan ayam alergi. Nah, bagaimana nih tips dari ibu supaya anak tersebut tidak mengalami stunting? Iya. Tipsnya. Silakan Ya. dijawab. Tadi ya, emang ada satu kondisi alergi anak terhadap salah satu jenis makanan. Kayaknya kalau untuk semua jenis makanan jarang sekali ditemuin ya. Itu biasanya alergi terhadap salah satu jenis makanan. Kalau anak itu contoh alergi terhadap udang, maka kita pilihkan salah satu sumber protein hewaninya yang lain. Misalkan anak itu alergi terhadap telur, maka kita carikan sumber protein hewaninya selain dari telur. Sumber protein hewani itu macam-macam. Ada telur, ada ayam, ada daging, ada ikan. Ikan pun banyak kelompoknya yang laut ya, ada ikan teri, ada ikan air tawar, begitu ya. Jadi kita tipsnya adalah kita mencari makanan yang memang dia tidak alergi. Misalkan contoh, kalau misalkan kan protein itu ada dua, hewani dan nabati ya, bisa kita pakai protein nabati. Tapi saya menganjurkan kalau bisa itu protein itu lengkap, tidak hanya kita mengkonsumsi protein nabati juga, tetapi protein hewani. Kayak ini contoh ya, tadi sudah kita coba hidangkan ya, protein hewaninya bukan hanya satu, sumber protein hewani itu ada dua, ada protein hewani, ada nabati. Ini contoh, protein hewaninya ikan ya, protein nabatinya apa? Tahu. Kenapa saya bilang harus seimbang antara komposisi hewani dengan nabati? Karena dua ini memiliki kandungan yang berbeda. Kalau memiliki kandungan yang berbeda, tentunya memiliki fungsi yang berbeda, gitu ya. Jadi harus komplit, lengkap. Ya, sudah dijawab oleh Bu Tiara langsung ya. Jadi kalau masih belum puas dengan jawabannya, bisa konsultasi langsung sama Bu Tiara. Langsung ya, pengen ngobrol terus-terusan. Konsultasi gizi boleh ya. Tuh, free langsung sama Bu Tiara. Ya, silakan. Ada lagi? Ada lagi ya? Kita sambil nunggu ya Bu ya. Ini ada satu pertanyaan. Apakah stunting dapat dicegah sedini mungkin, Ibu? Ya. Jadi banyak juga tuh pertanyaannya. Seperti itu ya, Bu? Stunting itu sebenarnya bisa diobati atau dicegah gitu ya. Oh iya. Memang stunting itu baiknya dicegah ya. Karena kalau sudah terjadi, ini kata para ahli gitu ya. Kata para ahli, para profesor dan sebagainya, kalau sudah terjadi stunting itu sulit untuk dikoreksi ya. Baiknya memang harus dicegah. Bagaimana cara mencegah anak kita supaya tidak terjadi stunting? Itu tadi di masa emas tadi, di yang periode 1000 itu ya Bu ya. Ya, periode kritis itu di mana? Di 1000 hari pertama kehidupan. Berikanlah asupan gizi yang tepat untuk ibu hamil ya, karena ibu hamil itu mengkonsumsi bukan hanya untuk ibunya, tetapi juga untuk janinnya ya. Kemudian setelah itu perhatikan ibu hamil, asupan gizinya. Kemudian setelah itu perhatikan asupan gizi pada saat lahir sampai anak usia 2 tahun, dan terus aja ya sampai 5 tahun dan berikutnya. Makanya kalau di kita yang namanya kecukupan gizi ya, angka kecukupan gizi
itu antara ibu hamil itu berbeda, antara ibu menyusui itu berbeda, antara bayi, antara balita, antara gizi anak sekolah, usia anak sekolah, gizi remaja, gizi dewasa, gizi lansia, itu punya porsinya masing-masing begitu. Itu ada tahapan khusus ya? Bu, Ada ya? khusus. Dan itu Bu Tiara, saya penasaran itu sebaiknya untuk yang sudah punya anak nih ya khususnya, berapa bulan sekali konsultasi ke ahli gizi gitu Bu? Itu apakah memang harus konsultasi gitu kan, minimal setahun sekali atau berapa tahun sekali gitu, atau memang ya udahlah anaknya bagus-bagus aja gitu kan? Baiknya gimana itu Bu? Ya, pertama di ibu hamil dulu ya. Pada saat kehamilan dianjurkan ibu hamil itu harus yang namanya periksa kehamilan. Kalau kita sebutnya ANC ya, antenatal care. Pada saat ibu dinyatakan hamil sampai lahiran, kalau bisa minimal 6 kali kunjungan ke fasilitas kesehatan. Karena ibu hamil yang berkunjung ke fasilitas kesehatan itu untuk ANC, itu nanti ada ibu hamil ini akan diberikan pelayanan, ya, pelayanan untuk memeriksakan kondisi kehamilannya, kondisi kesehatan ibunya, sampai kondisi bagaimana gizinya, gitu, ya. Nanti itu di kala ibu mendapatkan ANC itu ada tahapan-tahapan, karena kami anjurkan sekali ibu hamil tolong periksa ke fasilitas kesehatan minimal 6 kali pada saat kehamilan, itu minimal. Kalau misalkan mau 1 bulan sekali setiap bulan gitu, mangga, nggak masalah ya Bu. Jadi itu minimal 6 kali 6 kali sepanjang ya, kehamilan gitu ya. Jadi selama 9 bulan ya, selama 9 bulan minimal 6 kali ya. Ya, itu minimal ya, minimal 6 kali. Kemudian pada saat lahir ya, bagaimana tadi, apakah harus konsultasi gizi terus? Nah, itu yang di awal saya sampaikan, ketika anak sudah lahir pantaulah pertumbuhan anak setiap bulan. Ya. Boleh di posyandu, boleh di misalkan kalau misalkan saya biasanya punya bagusnya sih kalau di posyandu itu udah ada 5 meja gitu ya. 5 meja itu 5 pelayanan di posyandu ya, ada pemeriksaan kesehatannya, ada imunisasinya, ada konsultasi gizinya, ada penimbangannya gitu ya. Tapi kalau misalkan kita nggak keburu, bagusnya sih saya menyarankan posyandu. Tapi kalau nggak keburu, misalkan anaknya lagi pilek atau apa, dia ke fasilitas kesehatan yang lain ya, mangga boleh ya. Itu juga nanti di fasilitas kesehatan juga ditimbang anaknya gitu ya, dipantau bagaimana perkembangannya gitu ya. Jadi kalau anak setiap bulan ke posyandu itu akan mendapatkan tadi pelayanan kesehatan dan gizi sampai anak usia 5 tahun. 5 tahun. Kalau ke posyandu itu sampai anak usia 5 tahun. Jadi ya, dianjurkannya. Di atas 5 tahun? Kalau di atas 5 tahun bagaimana? Itu ada yang namanya anak kalau udah 5 tahun biasanya masuk SD ya. Iya. Ya, masuk SD 6 tahun atau 7 tahun gitu ya. Ya, 6 tahun 7 tahun. Itu sudah ada mekanisme bagaimana pencatatan pelaporan untuk kesehatan anak SD. Ada yang namanya buku rapot kesehatan. Itu ada lagi ya Bu ya. Sebenarnya lanjutan dari, kan kalau kita ke posyandu, nah itu dicatat bagaimana perkembangan kesehatan dan gizinya, pertumbuhannya itu di buku KIA kan? Iya. Ya, di buku KIA itu sampai 6 tahun. Ya, nanti lulus buku KIA ada yang namanya buku rapot kesehatanku. Itu di sekolah ada SD buku rapot kesehatanku SD, dilanjut lagi buku rapot kesehatanku di SMP gitu. Dan itu ada tingkatan selanjutnya ya Bu, terus-terusan ya. Iya. Tapi biasanya kalau orang-orang kita, saya pribadi anak udah 2 tahun selesai gitu ya, 2 tahun selesai gitu ya. Jangan ya. Harusnya nggak boleh begitu udah, nih. Ya biasanya gitu ya. Udah selesai imunisasi dasar, udah deh nggak mau ke posyandu gitu. Nanti giliran sakit baru ke dokter gitu ya, ke puskesmas. Kan lebih baik dicegah. Iya. Jadi gini, kegiatan posyandu itu sebenarnya mencegah anak untuk tidak terjadi gizi buruk, mencegah anak untuk tidak sakit. Kenapa? Karena di awal itu dipantau, ya kan? Dipantau. Bener-bener dipantau ya. 1 kali anak ini berat badannya turun.
wah bulan kedua turun langsung dirujuk ke Rumah sakit atau puskesmas, puskesmas, iya, ke fasilitas kesehatan, diterapi gitu ya, entah itu dikasih obat atau dikasih makanan, sehingga anak nggak jadi tuh yang namanya gizi buruk. Kenapa? Karena baru juga turun udah diperbaiki gitu. Makanya dengan adanya posyandu itu mencegah anak untuk tidak terjadi masalah gizi gitu ya. Dan juga kan kalau gizinya sehat, status gizinya baik, mudah-mudahan tidak terkena penyakit kan gitu ya. Kadang ngaruhnya ke otak juga ya Bu ya. Iya. Jadi ke jaringan-jaringan yang ada di tubuh ya. Iya. Ini Bu Tiara, kita sebenarnya waktunya kurang ini untuk ngobrol-ngobrol gitu ya. Cuma ini ada satu kali pertanyaan lagi. Ada? Oh ya, silakan. Dari Kenjiro Kevindra nih, jadi Iya. bertanya, kenapa orang luar negeri jarang kena stunting padahal makanannya tidak bergizi atau seimbang? Silakan Ibu. Wah, kenapa orang luar negeri jarang kena stunting gitu Bu? Silakan. Ya, ini kan katanya makannya tidak bergizi seimbang, kan kita nggak tahu ya. Sekali lagi kalau mau mencegah terjadinya stunting tadi di 1000 hari pertama kehidupannya diperbaiki asupan gizinya. Kalau di luar ya kan kita nggak tahu, itu hanya kira-kira gitu ya, hanya kira-kira kayaknya makannya nggak bergizi, kita nggak tahu. Di luar sana mungkin saja pelayanan atau asupan gizi pada masa kehamilan sampai anak 2 tahun itu lebih bagus, lebih diperhatikan gitu ya, sehingga dia tidak terjadi stunting. Karena saya juga pernah beberapa kali mendengar kuliah dari luar begitu ya, kemudian juga ada beberapa pengalaman dari luar itu, ada salah satu negara yang memang dia ketika tahu warganya hamil itu dibekali dengan berbagai macam makanan ya, dan juga pelayanan kesehatannya dijamin gitu ya. Sebenarnya kita juga sama di Indonesia ya, pemerintah juga luar biasa sangat konsen terhadap asupan gizi baik dari ibu hamil maupun setelah anak balita. Contohnya ibu hamil yang kekurangan energi kronis, ibu hamil KEK, itu pemerintah Indonesia maupun Provinsi Banten ya, itu memberikan namanya makanan tambahan untuk ibu hamil yang KEK, yang kurang energi kronis, dalam rangka pemenuhan zat gizinya ya. Tapi lagi-lagi yang harus ditingkatkan juga adalah bagaimana kesadaran kita ya, ketika kita diberikan makanan tambahan, yuk kita yang makan gitu ya. Ibu hamil yang makan maksud saya. Kemudian ketika anak balita kita yang kekurangan gizi diberikan makanan tambahan oleh pemerintah ya, yuk bagaimana caranya kita bisa menjamin makanan yang diberikan itu dimakan oleh balita kita. Karena saya juga suka mendengar ternyata yang makan bukan hanya balita tapi yang lain ya. Makanya saya senang sekali luar biasa ketika teman-teman di Dinas Perpustakaan daerah Provinsi Banten ini mengajak kami dari organisasi profesi untuk berbicara sharing mengenai gizi. Harapan kami adalah informasi gizi ini bisa tersampaikan ke banyak lapisan masyarakat, sehingga harapan kami masyarakat kita menjadi masyarakat yang sadar gizi dan lebih terbuka untuk edukasi juga ya Bu. Betul ya. Ada lagi? Sudah, oke. Bu Tiara, sebelum kita closing nih, Ya. ada satu pertanyaan dari saya. Kalau misalkan anak itu sudah dikategorikan SD ya, umurnya sekitar 8 sampai 9 tahun. Tapi secara makanan tuh dia makan sesuai dengan kebutuhan yang tadi Ibu jelaskan gitu. Tapi badannya kok kecil terus ya? Itu apa memang ngaruh ke orang tuanya kecil atau apa gitu kan? Dan dibawa ke fasilitas kesehatan pun tidak ada masalah, itu gimana itu? Ya. Biasanya karena apa gitu? Ya, faktor fisik itu kecil memang ada juga ya. Ada juga karena keturunan dari orang tua, tetapi sekali lagi itu kecil ya. Itu kecil. Bukan ya. pendek ya, Bu? Bukan saya prevalensinya kecil maksud saya. Okay, Faktor fisik orang tua yang nurun ke anak itu hanya berapa persentasenya hanya sedikit
ya. Banyak kok yang orang tuanya mohon maaf tidak terlalu tinggi, tetapi dia perhatikan kesehatan dan gizinya dari mulai hamil sampai lahir, anaknya tinggi-tinggi banyak ya. Jadi kalau anak kita ya, ini kayaknya anak saya makannya banyak, tapi kenapa badannya kecil aja? Itu memang khusus. Kalau seperti itu, kondisi seperti itu butuh konsultasi khusus. Kenapa? Itu kan baru kata ibunya, anak saya makan banyak. Tapi kita harus hitung dulu nih, ketika bangun tidur sampai dia tidur lagi, berapa kalori yang masuk? Betulkah kalori yang masuk itu sesuai dengan kebutuhan anak atau tidak? Ya, satu itu. Kemudian kedua, kita lihat aktivitas anak. Kalau aktivitas anak kita tinggi, anaknya banyak lari, ya, banyak gerak, maka kita lihat, maka asupan kecukupan gizinya akan berbeda dengan anak yang banyak diem. Gitu. Jadi kalau ada kasus seperti itu, memang harus konsultasi khusus, ya. Karena kita akan lihat, oh kalau seandainya ternyata memang asupannya lebih sedikit dibanding kebutuhannya, maka kita akan tambahkan, kita atur bagaimana asupan makan yang seharusnya sesuai dengan fisiknya, kebutuhan aktivitas fisiknya. Tapi kalau seandainya kita aktivitas fisiknya biasa, makannya banyak, kenapa kurus? Kita lihat dulu, kita lihat fungsi, apakah ada sesuatu nggak di dalam anatomi tubuhnya, gitu. Kalau ada sesuatu di anatomi tubuhnya, atau mungkin di pencernaannya ada suatu enzim yang bekerja tidak sesuai atau gimana, itu nanti dibereskan dulu, begitu. Makanya penanganan kesehatan gizi anak itu kita tim, ya, ahli gizi bersama dengan dokter, begitu. Ya. Kita waktunya udah mau closing ini ya Bu ya. Sudah di say hi ini. Oke, ini sebelum kita closing, terima kasih untuk teman-teman yang sudah live di Instagram kita ya Bu, di Perpusda Banten, dan yang sudah bertanya juga terima kasih. Ini terakhir Bu, saran untuk masyarakat nih Bu tentang stunting, dari khususnya dari Bu Tiara nih, seperti apa? Silakan Ibu. Baik, saya dan kami ya mengajak kita semua untuk sama-sama mencegah generasi kita menjadi generasi stunting ya. Mari kita cegah. Dengan apa cegahnya? Dari tadi ya, kita fokus kepada periode di 1000 hari pertama kehidupan. Untuk yang sedang hamil, persiapkan kehamilannya, periksa kehamilannya, perhatikan asupan gizinya. Kemudian ketika lahir juga sama, kita perhatikan bagaimana kesehatan dan gizinya. Dan sekali lagi, untuk menurunkan prevalensi stunting, ini tidak hanya 1-2 sektor saja yang berperan, tetapi semua sektor kita harus sama-sama berperan untuk mencegah terjadinya stunting. Stunting itu kalau bisa dicegah, karena kalau sudah terjadi itu sulit untuk dikoreksi. Jadi saya mengajak semua lapisan masyarakat, semua punya peran yang sangat penting untuk mencegah terjadinya stunting. Terima kasih banyak Bu Tiara atas waktunya. Ini kita menarik banget ya Bu ya pembahasan pada sore hari ini. Cuman karena kita durasi waktu nih Bu ya. Jadi buat teman-teman followersnya Perpusda Banten yang sudah ikut live Instagram kami, terima kasih banyak. Dan terima kasih juga untuk Bu Tiara sudah berkenan hadir di kantor Perpusda ya Bu ya. Dari jauh-jauh dari Tangerang ya Bu, ada kegiatan tadi. Ya, saya tinggalnya sih di Serang, cuma tadi ada kegiatan. Oh ya, Mbak, saya mengajak jangan lupa tadi ya, mulai dari ibu hamil, tolong periksakan kehamilannya minimal 6 kali. Kemudian kalau anak sudah lahir, tolong rajin ke posyandu. Ya. Catatan dari Bu Tiara, untuk ibu hamil harus ke puskesmas, minimal puskesmas ya Bu ya, ke fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan itu ada puskesmas, atau ada bidan praktek ya, atau rumah sakit. Itu minimal 6 kali, dan kalau sudah lahir harus ke fasilitas kesehatan ya Bu ya, ke posyandu. Oh iya. Tiap bulan sampai usia
balita. Dikasih saran sama Bu Tiara. Oke, terima kasih banyak Ya, Ibu. Terima kasih juga untuk teman-teman followers Perpusda Banten yang sudah ikut gabung ya. Nanti kita ketemu lagi di kegiatan selanjutnya. Terima kasih Ibu. Ya, Kita pamit ya Bu ya. sama-sama. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi pamit. wabarakatuh. Terima kasih. Ibu makasih.